Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Video terakhir di tema ini ya. Jadi langsung nanti pembelajaran 4 sampai 6 akan saya bahas. Nah, untuk pembahasan yang lain di sini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Dengan menggunakan playlist akan mendapatkan tayangan secara urut dan runtut. Jadi memudahkan. Oke? Oke. Kita akan langsung saja ke sini. Kita pada segmen Ayo Membaca. Ini adalah halaman 204 ya, halaman 204. Sore yang dinanti telah tiba. Akhirnya kita bisa berjumpa dengan Pak Tono. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju ke rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh iya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Ini Edo baju kuning ya. Wah kebetulan sekali, itu contoh tentang perubahan cuaca. Wah begitu kata Lani. Ya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya, betul. Di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tetapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada waktu singkat. Cuaca. Musim, iklim. Ketiganya merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Nah, oke. Cuaca diamati pada waktu singkat. Oke. Cuaca diamati pada waktu wilayah kecil. Nah, itu adalah cuaca. Ya. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Ya. Waktu singkat harian, di sini harian. Ya, mudah berubah. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Ya. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol. Di sini adalah hujan. Di sini simbol petir. Di sini simbol berawan. Ya, cerah. Dan di sini adalah mendung. Mungkin ini salju ya, berawan. Di sini berawan, di sini salju kelihatannya, ini yang turunnya salju mungkin. Ya, salju. Ini kelihatannya ada putih-putihnya di sini. Musim, sekarang musim adalah keadaan cuaca paling sering terjadi di waktu tertentu. Ya. Saat musim hujan adalah pada waktu cuaca hujan sering terjadi. Ya, jadi cuaca yang sering terjadi disebut musim. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan.
Ya, musim ya adalah kecenderungan cuaca. Cuaca yang paling sering muncul. Nah, musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi pada waktu yang lebih lama daripada cuaca. Waktu lama. Ya. Musim diamati dalam perhitungan bulan. Ya, waktu lama dalam bulan. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan kita ya. Hanya Indonesia merupakan daerah tropis. Karena tropis hanya ada 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu panjang. Itu iklim. Ya, jadi iklim adalah lebih lama lagi. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Ya, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca. Kondisi rata-rata cuaca. Musim. Kondisi rata-rata iklim adalah kondisi cuaca ya, di sini cuaca. Ya, diamati dalam waktu yang lama. Hitungannya kalau ini bulan, ini tahun. Hitungan tahun. Ya, ini W ya. Oke. Setelah Pak Tono menjelaskan itu dan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Oke. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi, negara kita terletak di garis tersebut. Jadi garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membelah bumi menjadi 2, belahan utara dan belahan selatan. Itu definisi dari Pak Ali ya. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membelah bumi menjadi 2, belahan utara dan belahan selatan. Oke. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Iya betul, Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kita itu di daerah sini. Saya kasih merah muda ya. Kita itu di daerah sini. Ya, Indonesia di daerah sini. Daerah sini adalah daerah yang beriklim tropis dan kita termasuk di dalamnya. Tropis. Ya. Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti kita masuk musim penghujan ya Pak? Iya Pak ini. Para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Ya. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Edo dan teman-teman saya Pak, semuanya bersedia. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat, kalau iklim dalam waktu panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri, berceritalah di depan teman-temanmu, ajak mereka untuk bercerita tentang secara bergiliran. Di awal pembelajaran ini atau tema ini, subtema ini sudah saya jelaskan ya, sudah dijelaskan sama Pak Ali. Kalian bisa melihat videonya di tema yang 1. Hari ini semakin sore, cuaca yang tadinya berawan kini berubah menjadi mendung. Sebelum hujan, Edo minta tolong pada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran. Ya, mengangkat jemuran ya. Minta tolong teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu mereka membawa masuk sepatu yang ada di luar. Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaat kita bersatu saat mengerjakan suatu hal, pekerjaan akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya.
Sampaikan manfaat pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajaklah mereka melakukan hal sama. Ya, pekerjaan akan mudah dikerjakan dan ringan dikerjakan dan cepat diselesaikan. Ya, manfaat persatuan itu pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Menjadi ringan dan cepat selesai, itu kata kuncinya. Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, ini adalah kata kunci dari manfaat bersatu dalam keberagaman di dalam hal pekerjaan. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalanan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan mereka melompati bebatuan yang ada di desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Hop, hop, hop. Di tengah jalan hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman masuk ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan hal berikut, perhatikan. Ya, saat jatuh, menapak, mendarat harus ditekuk, lutut ditekuk. Ini penting, paling ulang-ulang ya, biar tidak cedera lututnya. Melangkah, menolak, posisi di udara, mendarat dan saat mendarat ini ditekuk. Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi 2, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat? Yang kiri apa yang kanan? Ya, mana yang lebih kuat itu pakai bertumpu. Posisi 3, Udin melakukan gerakan melayang. Tumpuan kaki harus lurus ke belakang, kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi 4, Udin pada posisi di udara, kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua kaki ditekuk ke atas. Ya. Posisi 5, Udin siap mendarat, kedua kaki dan tangan harus lurus ke depan. Posisi 6, kedua ujung kaki mendarat di atas matras, kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Untuk membantu mengurangi impact atau beban kaki ya dibantu tangan. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin, mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu dan Beni pun pamit pulang. Dapatkah kamu menirukan gerakan lompat Udin? Ya, seperti ini. Coba ya. Oke. Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergantian. Itu kata Edo. Orang tua membimbing siswa untuk berani berbicara di depan keluarga tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Bermain papan informasi. Udin dan teman-teman berkumpul di dalam kelas saat istirahat tiba. Mereka saling bertukar informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Udin mengajak teman-teman di kelas bermain papan informasi. Udin meminta mereka membentuk kelompok. Setiap informasi ditulis di atas sebuah papan kertas, lalu setiap kelompok menyampaikan informasi yang diperolehnya di depan kelas. Iklim diamati dalam waktu tahunan. Ya, iklim dalam waktu tahunan. Kalau cuaca diamati dalam waktu harian. Di tengah-tengahnya ada musim bulanan. Ya, ajaklah teman-temanmu untuk bermain seperti mereka. Informasi apa saja yang bisa dituliskan. Ya, kalau musim dalam bulanan. Diamati dalam waktu bulanan misalnya. Bulanan. Kumpulkan informasi yang akan ditulis di papan. Salah satunya ini. Oke. Kita lanjutkan. Usai bermain, waktu istirahat pun selesai. Sisa-sisa kertas bermain di papan informasi berserakan di lantai kertas. Siti mengajak teman-teman untuk membersihkan kelas. Teman-teman, mari kita membersihkan kelas. Jika dilakukan bersama-sama, pekerjaan segera selesai. Betul Siti, saya setuju. Saya mau menghapus papan tulis. Saya mau mengelap meja. Saya mau menyapu lantai saja. Ajaklah teman-temanmu untuk membersihkan kelas. Sampaikan bahwa bersatu dalam melakukan sesuatu hal itu penting. Ya, ada juga yang menyulak-nyulak ya di kaca misalnya. Nah,
berkarya dengan kertas bekas. Kelas Siti dan teman-teman sudah terlihat bersih. Siti melihat tumpukan kertas bekas bermain terbuang percuma. Siti mengambil sisa kertas tadi dan membuat potongan kertas untuk bahan pengurangan pecahan penyebut sama. Inilah contoh alat peraga Siti dari bahan bekas. Di sini ada 6/9, 6 bagian dari 9 kotak yang ada. Dikurangi 4/9. Yang 4 dihilangkan. 1, 2, 3, 4 dihilangkan. Tinggallah yang biru saja. 2/9. Secara matematis 6/9 dikurangi 4/9. Penyebutnya dipastikan sama. 6 dikurangi 4. Ya, 6 kurangi 4 adalah 2/9. Ya, 6 kurangi 4 kan 2 ya. Masih ingatkah kamu dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama? Kamu dapat membuat alat peraga untuk membantu belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tinggal mengurangi kotak-kotaknya saja. Kalian bikin seperti ini ya. Oke, kerjakan soal latihan berikut tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tuliskan lambang bilangan pecahan lengkap dengan gambarnya. 4/9 dikurangi 2/9. 4/9 dikurangi 2/9. Kita pastikan penyebutnya sama. Kita tulis tinggal 4 dikurangi 2 sama dengan 2/9. Di sini kita tulis 2/9. Yang kita arsir adalah yang 2 bagian. Atau yang dikurangi kan yang ini ya. Jadi yang sisa yang ini. Yang ini kan yang dikurangkan toh, yang sisa yang ini. Biar sesuai gitu ya. Boleh, yang diarsir sini juga boleh sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini ada 3 bagian dari 5. 3 bagian dari 5 yang ada dikurangi 2 bagian dari 5. Ya, 2 bagian dari 5. Ya, di sini yang ini dihilangkan, tinggal sini nanti yang diarsir. Oke? Nah, di sini terlihat ini adalah 1/5. Secara perhitungan 3/5 dikurangi 2/5. Kita pastikan penyebutnya sama-sama 5. Tinggal 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kasih penyebut 5, 1/5. Sesuai. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Pak Ali akan gunakan warna hitam. Ya, di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Total ada 16. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/16. Dikurangi berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4/16. Ya. 7/16 dikurangi 4/16. Kita pastikan penyebutnya sama yaitu 16. Tinggal 7 kurangi 4 adalah 3/16. Di sini kalau kita hilangkan yang 4 sini, terlihat tinggal 3. Kita arsir yang 3 tersebut. Pakai ungu biar sesuai. Ya, yang ini yang tersisa. Oke, jadi 3/16. Kerjakan soal berikut tanpa disertai gambar. Biar lebih enak ya. Ini agak saya mundurkan dikit ke bawah ya. Biar luas, bukan hanya bermain ya. Kita cari tempat yang luas, kerjakan seperti ini ya. Biar lebih luas tempatnya kita perbesar. Nah, gini kan enak ya. Oke, saya pakai warna merah saja. Merah itu lebih nyolok, jadi lebih mudah dilihat. Oke, 3/7 dan 2/7. Kita pastikan di sini penyebutnya sama-sama 7. Ya, ini kita perpanjang. Di sini tinggal 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi 1/7 jawabannya. 5/3. Di sini penyebutnya sudah sama yaitu 6. Tinggal 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 adalah 2. Ya, 2/6. 4/1. Ya, ini kita perpanjang. Di sini adalah 5, kita tulis 5, kita pastikan sama. Tinggal 4 dikurangi 1, jadi 4 kurangi 1 adalah 3, 3/5 adalah jawabannya. Kerja sama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Sekarang bagian terakhir yaitu pembelajaran 6. Ya, ayo mengamati. Musim hujan sudah hampir tiba. Beni mengajak anggota keluarganya untuk bersama-sama membersihkan rumah. Ibu menyapu dalam rumah. Kakak Beni menyapu halaman. Ayah mengunting tanaman yang lebat. Beni mencabut rumput liar di halaman. Anggota keluarga boleh membersihkan rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Ya, seperti ini. Oke, sudahkah kamu mengajak anggota keluarga untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama? Kita menyebutnya gotong royong. Ya. Oke, bersatu dalam keberagaman keluarga amatlah penting. Usai membersihkan rumah, Dayu dan anggota keluarga menikmati hidangan martabak. Dayu memotong lingkaran martabak menjadi beberapa bagian. Potongan martabak itu mengingatkan Dayu akan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Mari kita kerjakan. Ya, ini akan saya bagi menjadi 2 segmen. Ya, yang satu nanti saya zoom. Ya, kalau agak besar gini kan enak dilihatnya. Lah, gini kan enak ya dilihatnya. Ini juga dibesarkan. Lah. Oke. 4 ini penyebutnya sama-sama 21. Kita tulis tinggal 14 dikurangi 6. Dibagi 21, 14 dikurangi 6. Ini adalah berapa ini? 8. Jadi 8 per 21. Ini penyebutnya sudah sama-sama 15. Tinggal 9 dikurangi 5, 9 dikurangi 5 adalah 4, tinggal 4 per 15. Yang lain. Di sini penyebutnya sama-sama 6, tinggal 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 berapa? 2, berarti 2 per 6. Di sini penyebutnya sama-sama 5, tinggal 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 adalah 1, 1 per 5. Di sini penyebutnya sama-sama 9, tinggal 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 2 adalah 4, berarti 4 per 9. Begitu cara ngerjakannya, ya. Dayu telah mengumpulkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Dayu menulis pokok informasi tersebut di potongan-potongan kertas. Satu potongan kertas berisi satu informasi. Dayu membuat 3 kotak informasi di lembar kertas. Setiap kotak berjudul cuaca, musim, dan iklim. Biar kalian tahu apa itu ya. Dayu mengajak anggota keluarga untuk bermain menyusun informasi. Setiap informasi ditempelkan pada kotak yang tepat. Pada halaman 219, pokok informasi tentang cuaca, musim, dan iklim tersedia. Guntinglah pokok-pokok informasi tersebut lalu tempelkan pada kotak judul yang tepat. Ya, ini cuaca, musim, iklim. Ya, kita mari gunting. Keadaan atmosfer diamati harian. Kalau diamati harian ini cocoknya adalah cuaca. Ya, diamati harian cuaca. Kalau Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, ini adalah iklim, beriklim tropis. Ya, meliputi wilayah yang amat luas, ini juga iklim, beriklim tropis. Keadaan cuaca diamati dalam 1 tahun. 1 tahun ini ya masuk musim. Ya, musim. 1 tahun ada musim hujan, ada musim kemarau. Indonesia memiliki 2 musim, berarti ini masuk iklim. Iklim tropis memiliki 2 musim. Dapat berubah dalam waktu sehari, ini cuaca. Ya, ini masuk cuaca. Ya, di sini masuk kategori cuaca. Kita lihat lagi, bergantung pada kondisi geografis di bumi. Bukan hanya geografis dan astronomis. Ya. Jadi ditambah lagi dan astronomis dan biar lebih komplit. Kita masih punya 1, keadaan udara yang diamati dalam waktu yang sangat lama. Ini juga masuk pada iklim, sangat lama. Oke. Kalau musim hanya 1 tahun. Oke. Sekarang aku bisa. Ya, kita simpulkan apa saja yang sudah bisa, kita komentari juga. Mencari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim pada teks bacaan. Ya, bisa, sudah kita lalui itu. Menulis pokok-pokok informasi tentang cuaca, musim, dan iklim barusan kita lakukan ya. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Ingat, penyebut sama dulu, kalau kita pasti sama baru pembilangnya kita kurangi. Melakukan gerakan tolakan dan berayun sudah bisa saya rasa.
membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit, lah ini harus dicoba dulu. Ini agak susah, jadi kalau memang nggak bisa ya jangan dicentang dulu. Bekerja dengan anggota keluarga rasanya harus bisa ini ya, menyampaikan, mengkampanyekan pentingnya sikap bersatu. Jadi bersatu itu akan membuat pekerjaan lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat selesai. Bersatu juga menjamin keamanan, ketentraman, banyak sekali manfaatnya. Menyusun informasi tentang cuaca, musim dan iklim tadi sudah ya. Oke. Wah, sudah habis temanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di tema berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.